Seorang tukang sampah, yang merupakan mantan pembunuh bayaran, menjalani hidup di sebuah kota terpencil. Ia memilih menjalani kehidupan seperti ini untuk menebus perbuatannya di masa lalu. Warga biasa memanggilnya dengan penggunaan Clint. Mungkin karena ia bertugas mengumpulkan sampah dari malam hingga subuh. Setiap harinya Clint melewati jalanan kumuh, dan rumah kosong yang sering terjadi tindak kriminal di sana. Banyak tindak kriminal kejahatan terjadi langsung di hadapannya, namun Clint memilih hidup damai. Orang-orang menganggap Clint sebagai orang yang suka membantu tetangganya. Ia sering mengurus anak tetangga yang sangat mirip dengan mendiang anaknya, yang sudah lama meninggal. Setiap pagi juga menyiapkan bekal-bekal untuk anak tetangga. Setelah beres memberi bekal, Clint lanjut mencari penghasilan tambahan lain, mengumpulkan rongsokan nanti yang dia temui di TPA, dan memodifikasinya supaya berfungsi kembali. Lalu menjualnya ke toko antik yang kebetulan pemiliknya merupakan teman baiknya. Toko antik itu bahkan menjual senjata api, namun setiap kali ia melihat senjata yang dipajang, teringat akan sebagai pembunuh bayaran. Dia tidak mau kembali masa-masa suram tersebut, karena hanya akan mendatangkan penyesalan. Malam pun datang, dan dia ditugaskan untuk kerja lembur mengumpulkan sampah. Ketika sampai di lokasi, ia melihat sekumpulan orang sedang mengerumuni truk muatan di depan sebuah restoran seafood. Tahu kalau ada yang tidak beres dengan sekumpulan orang itu, masa menurunkan muatan saja sampai dijaga ketat orang bersenjata, dan juga anjing penjaga. Pemilik resto seafood, melihat ke arah Clint seperti sedang memperhatikan gerak-geriknya. Daripada dicurigai, ia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya saja, agar bisa pulang lebih cepat. Setelah melihat pistol milik orang di restoran seafood kemarin, ia jadi sering mimpi buruk. Putrinya selalu hadir di mimpinya itu. Kalau saja dia tidak menjadi pembunuh bayaran, mungkin putrinya masih hidup sampai sekarang. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Ia hanya bisa menjalani hidup walaupun dihantui rasa penyesalan. Dengan perasaan bersalah itu, Clint melampiaskannya dengan memanjakan Dianda anak tetangga. Clint menaruh sepeda di rumah anak itu. Neneknya Dianda terlihat tidak suka akan kehadiran Clint. Nenek sebenarnya tahu kalau Clint ini orang baik, hanya saja karena tidak mau terus-menerus mendapat bantuan dari Clint. Makanya sekarang nenek agak judas. Si nenek sedikit cerita kalau dulu daerah ini banyak penghuninya. Namun sebuah narkoba yang meluas, anak-anak muda menjadi barbar dengan kasus kriminal di kota meningkat. Andai saja kota ini kembali seperti sedia kala, anak-anak muda bisa terselamatkan. Nenek meminta tolong pada Clint supaya menyelamatkan kota ini dan mengembalikannya seperti dulu. Namun Clint tidak menggubrisnya. Sementara itu di sisi lain kota resto seafood yang kerap dipanggil Michael, sedang gencar-gencarnya menurunkan stok dari bermuatan. Kali ini ia melakukannya di siang hari, karena takut orang-orang seperti Clint akan curiga, jika menurun muatan di malam hari. Mau siang ataupun malam tetap aja ini adalah kegiatan ilegal. Alasannya simpel sih, karena Michael adalah bandar narkoba kelas kakap. Dengan cara menyusupkan puluhan narkoba ke tepung maizena, dan mengedarkannya secara membabi buta. Anaknya Michael, yang ada di sana hanya terdiam ketika Michael menyiksa orang di siang bolong. Sambil berlumuran darah itu, lalu mengecam anaknya kalau ini adalah balasan bagi mereka yang berani meremehkan dirinya. Lalu di malam hari, Michael kembali menceramai anaknya, agar kelak ia bisa menjadi bos gangster penerus dirinya, namun omongannya ini sama sekali tak digubris. Merasa diremehkan, Michael langsung mencekiknya. Mereka pun saling adu bacot sampai di mana anaknya Michael mengancam akan menusuknya. Tetapi bukannya takut Michael yang tahu kalau anaknya ini adalah pengecut, malah menantangnya balik, untuk membuat anak semakin ciut. Setelah cekcok akhirnya anaknya Michael kabur dari rumah, sambil diikuti sumpah serapah dari ayahnya. Di tempat lain ketika Clint datang mengumpulkan sampah di daerah Michael, dia melihat banyak tumpukan box berceceran darah. Clint takut dituduh yang tidak-tidak karena adanya box sampah ini. Sewaktu-waktu Clint menghancurkan box sampah itu, Michael menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Namun ia punya firasat buruk, dan langsung pergi dari tempat Michael. Setiap bertemu Michael, Clint yang biasanya lapang melihat tindak kekerasan jadi merasa tidak tahan untuk menolong korban. Aksi heroiknya ini,
Dihadiahi pukulan fatal yang hampir merenggut nyawa Clint, seharusnya ia buang muka saja seperti biasanya, dan tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Dengan begitu ia tidak akan babak belur seperti ini. Clint pun pulang dan melihat Dianda sedang menongkrong dengan kulit gelap berandalan. Dia tidak mau Dianda terpengaruh pergaulan bebas, akhirnya pun menyuruh Dianda pulang, meskipun diancam oleh anak berandalan yang bersamanya. Setelah memastikan Dianda pulang, Clint pun lanjut untuk mengecat rumah-rumah yang terbengkalai dengan sukarela. Saat mengecat rumah tersebut, Clint tidak sengaja ia melihat sekelebat bayangan anak kecil dari celah jendela. Clint yang penasaran, Clint seperti diarahkan pada sebuah ruang yang tersimpan peti berisi kunci Inggris. Clint pun mengambil paket tersebut dan membawanya pulang. Saat melewati jalan pulang dia melihat sepeda Dianda terparkir, dan ada juga mobil yang terparkir di sebuah rumah. Rumahnya begitu ramai sampai terdengar keluar. Clint memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Saat masuk ke dalam dia melihat Dianda yang dalam pengaruh heroin, sedang dikerumuni para berandalan. Clint yang geram pun, langsung menghantam berandalan itu satu persatu, dengan menggunakan kunci yang dia bawa dari rumah terbengkalai itu. Salah satu berandalan yang dihabisi ternyata adalah anaknya Michael. Tanpa pikir panjang Clint langsung menyelamatkan Dianda, dan mengantarkannya pulang ke si nenek. Pada keesokan harinya anaknya Michael rupanya berhasil selamat, hanya saja mengalami luka parah di bagian wajah. Insiden ini membuat Michael marah sekaligus malu. Dia tak menyangka kalau anak dari seorang bos gangster, tidak bisa membela dirinya sendiri. Ia akan mengusir anaknya karena tak butuh laki-laki pecundang. Anaknya yang babak belur hanya bisa cirambai ketika tahu ayahnya tidak mempedulikannya, dan hanya mempedulikan reputasi bukan kesehatannya. Walaupun begitu, Michael tetap berencana untuk membalaskan dendam pada Clint. Michael mengirim anak buahnya, untuk membuntuti Clint yang tengah kabur keluar kota, bersama Dianda dan neneknya. Clint yang tidak menyadari kalau mereka diikuti, alhasil Dianda dan neneknya yang berada di resto sedang dipojokkan, oleh anak buahnya Michael. Meskipun nyaris tertangkap, Clint datang dan segera menghabisi mereka tanpa sepengetahuan Dianda dan neneknya. Tapi bukannya tenang bisa lolos, nenek malah menyalahkan Clint karena gara-gara dia mereka tidak bisa pulang ke kota, dan kini menjadi buronan. Namun si nenek pun tidak tahu sebenarnya Clint merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Membereskan hal sekecil ini adalah perkara mudah baginya. Clint berjanji akan menyelesaikan semua sehingga mereka bisa kembali ke kota mereka. Clint meninggalkan Dianda dan neneknya di tempat yang aman. Sementara ia kembali ke kota, untuk menepati janjinya, pertama-tama ia kembali ke rumahnya untuk mengambil uang simpanan. Ia menggunakan untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti membeli K3 dan pistol, dari teman baiknya di toko antik. Semua itu dilakukan demi menyingkirkan Michael. Sementara itu Michael dapat kabar kalau orang suruhannya lenyap dihabisi Clint. Dan di saat yang sama Michael mendapat ancaman dari Clint, yang menurutnya sangat konyol, karena Clint berencana untuk menelepon dulu sebelum menyerang. Tapi siapa sangka sikapnya Michael yang menyepelekan ancaman Clint ini berujung malapetaka. Mendengar kegaduhan ini istrinya Michael seperti sudah menduganya. Tanpa ragu ia membantu Clint dan mengarahkannya ke lokasi Michael. Clint kehabisan ammo, dia kebetulan melihat banyak koleksi senjata hingga sniper milik Michael. Namun saat mau mengambilnya, ia diterjang oleh si bandar narkoba. Ketika mengetahui anaknya datang untuk menolongnya, ternyata dugaannya salah besar. Michael pun mati di tangan anaknya sendiri. Saat anaknya Michael mau menghabisi Clint namun kehabisan ammo, sehingga pada akhirnya Clint pun meninggalkan anaknya Michael dan lolos dari maut. Setelah pembasmian yang dilakukan oleh Clint di kota tersebut, perlahan pulih dan Dianda juga kembali ke kota.
Jaringan sindikat narkoba milik Michael kini sudah punah dan semua ini berkat Clint, yang seorang tukang bersih-bersih yang bisa membersihkan sampah kehidupan kota. Dan akhirnya film pun berakhir.